duk, Allah Akbar, Allah, azan tuh. Andre turun, azan pulang, kata temen gue gitu di bawah. Alah baru azan, gue tuh sebercanda itu maksudnya, kayak sesantai itu. Alah baru azan, gubrak, asbesnya jebol banget. Gubrak, jubir terus jatuh ke ininya, ke mana tuh, tempat duduknya yang kayu, yang udah lapuk juga, jebol juga, jubrak terus ke tanah, yang masih untungnya bawahnya alang-alang sih. Jadi posisi nggak ada untungnya sih Indri kalau posisi udah jatuh nggak tuh ada untungnya. begini nih, kayak tangannya gini, kakinya juga ke atas gitu, gitu kan, terus jatuh kayak, terus temen-temenku semua ngeliat hantu lari, terus mereka semua lari. Ya, gue kan juga otomatis kayak lari jauh. Halo teman seru CGV. Kami dari Cast Waktu Maghrib. Ya, Ada siapa? perkenalkan, nama saya Andri Masadi, saya berperan sebagai Karta. Halo, saya Taskia Namia, saya berperan sebagai Ningsih. Halo, aku Alif Fikri berperan sebagai Adi. Aku Bima Sena berperan sebagai Sama. Jujur. Silakan, Taskia. Silakan, Andri. Wah. Jujur kalau gue sih pertama kali seneng banget karena memang dari skrip ini dibuat itu kebetulan waktu itu si direkturnya Mas Tata, dia juga salah satu penulisnya, dia lagi nulis di Jogja. Terus kemudian aku kebetulan lagi syuting juga di Jogja, terus kita janjian buat ngopi. Terus nggak sengaja pas lagi ngopi itu dia cerita dan dia lagi nulis skrip ini, lagi rapiin lah. Bikin apa Mas? Bikin skrip horor gitu kan. Oh iya, tentang apa? Akhirnya malah ngobrol-ngobrol lah tentang referensi horor masing-masing. Terus ya singkat cerita, gue bilang kayak, Mas, gue mau dong casting film horor kalau emang ada karakter yang cocok gitu ya. Tapi gue di casting ya, oke gitu. Terus nggak lama, ya keluar castingnya, ya udah akhirnya gue casting gitu. Ya selain memang gue pertama ngehook banget sama judul ceritanya si Waktu Maghrib, terus kemudian pas baca sinopsisnya juga kayaknya relate ya cerita Waktu Maghrib ini sama banyak orang. Waktu kecil apalagi kan. Waktu kecil apalagi, dan gue sama Mas Tata juga udah kerja sama yang ketiga untuk Waktu Maghrib ini, dan so far seneng banget kerja bareng sama dia, jadi kayaknya nggak ada alasan buat nggak ikutan Waktu Maghrib deh. Gitu. Waktu pas pertama kali ditawarin film Waktu Maghrib, ya pasti sama kayak Andri juga kan, baca sinopsis dan lain-lain. Terus pas tiba-tiba taunya dapet karakter Ningsih, waduh, begitu ya, kayak banyak layer-layer yang harus dihadirkan sama si Ningsihnya sendiri gitu. Terus salah satunya juga pas tahu direkturnya itu adalah Mas Tata, emang dari dulu pengen banget kerja sama Mas Tata, apalagi juga sama Rapi Film, karena ini adalah project pertama aku di Rapi Film bareng sama Mas Tata, juga project pertama, jadi pengen tahu aja kayak gimana sih kerja sama bareng sama Mas Tata dan sama Rapi Film, terus juga karakternya toh banyak yang bisa diulik, jadinya itu yang makin bikin penasaran dan pengen dieksplor lebih jauh lagi, dan happy-nya lagi karena ketemu sama orang-orang yang sebenarnya tidak asing buat aku gitu. Ada Andri, ada Kak Aul, ada Bima, ada Ali gitu. Mungkin dari beberapa juga udah pernah project bareng, tapi ini beda lagi kan pasti hawanya gitu. Geng-geng aku, ini geng-geng kita ya. Iya, ini geng kita. kesemuran sama dia. Nggak ada yang ngajak juga ya? Kalau aku kebetulan waktu itu lagi syuting film juga di daerah Semarang. Terus disuruh sama manajer aku dan sama mama juga, kita casting langsung ke Jogja, langsung ke rumahnya Om Tata. Jadi kita family trip tuh. Family trip. Dari Semarang ke Jogja, semua keluarga aku ikut. Akhirnya casting di sana. Habis casting langsung pulang lagi ke Semarang, syuting lagi. Dan alhamdulillah sekarang kepilih deh. Thank you Om Tata. Thank you Om Tata. Sama sih. Ya. Idem. Ayo Bima. Lagi syuting di Semarang juga. Idem. Enggak. Lagi di rumah. Pas ditawarin film Waktu Maghrib, gimana respon reaksimu? Kayak, aku harus sholat dulu karena Waktu Maghrib kan. Apa gitu misalnya. Awalnya gimana ya? Kalau nggak salah sama sih. Disuruh mama bikin, terus lihat dulu itunya, terus apa video, apa sinopsis. Terus ya udah. Pas keterima gimana? Apa? Happy. Kan keterima tuh, tahu nggak main sama Ali? Belum. Nggak tahu. Nggak tahu. Terus? Ya udah akhirnya ketemu kan sama dia, terus happy banget. Oke. Persahabatan bagai kepompong ya sekarang. Kadang kalau emang bahagia agak susah ngejelasin kata-katanya, jadi menurutku itu tadi terlalu bahagia. Ya benar. Sampai agak Kurang susah lebih ya ngejelasin. kayak gitu. Ubah ulat. Ali yang paling tahu. Ali yang paling tahu sih, karena kan Ali Dia yang paling tahu. mengalami Mitos waktu maghrib itu ya.
mitos Yang di waktu film maghrib. ini, yang diambil apa aja sih? Jadi kalau waktu maghrib itu mitosnya kan biasanya ibu-ibu di Jawa kebanyakan ada mitos kalau maghrib keluar nanti diculik apalah, diculik demit, diculik wewe gombel segala macem. Jadi ya kalau di waktu maghrib itu kita banyak orang juga yang sumpah serapah, meninggalkan kewajiban, sholat, ngaji segala macem, keluar rumah. Jangan deh guys. Jangan deh guys. Jangan deh. Nanti kalian bisa dapat malapetaka yang ada di film ini. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, kurang Menariknya lebih sama. cuman film Waktu Maghrib ini diambilnya dari point of view mereka ini anak-anak yang kemudian ketika waktu maghrib itu datang mereka mangkir dari kewajiban-kewajibannya. Ya tadi yang Ali bilang nggak sholat, nggak ngaji, terus malah Pergi-pergi, pergi-pergi, sumpah serapah, dan itu semuanya dilakukan pas ketika perpindahan dari terang ke gelap itu. Mungkin udah lekat kali ya di budaya kita bahwa kalau waktu maghrib tuh harusnya kita di rumah gitu, berdoa, tutup pintu, segala macam. Mereka ini melakukan semua sebaliknya. Jadi ya akhirnya mereka mendapat malapetaka yang tidak hanya ke mereka efeknya, tapi ke warga kampung juga, ke semuanya gitu. Kalau menurutku masih banyak diterapin sampai Masih sekarang relate ya, banget tentang sih. kayak kalau maghrib jangan main di luar, apalagi main di pekarangan rumah gitu. Ya itu sih masih ya, dan mereka lebih bisa diem nggak sih harusnya karena ada gadget gitu kan. Jadi ada untungnya juga. Segampang ini sih kayak misalkan Ali atau Bima lagi di jalan naik mobil, even lagi di luar gitu ya, terus tiba-tiba azan. Pasti berhenti dulu. Dia pasti minimal kalau nggak berhenti ngecilin radionya, ya kan? Pasti, iya nggak sih? Radio di Iya. Pasti minimal ngecilin itu. Terus, tapi kan azannya kan dari radio. ya misalnya Iya, itu benar. juga, Berarti kalau misalnya di-mute gimana? bener. Takut berarti kamu mau suara azan ya? Iya, iya. Terus ya banyak sih hal-hal yang kayak apa ya yang mungkin anak zaman sekarang mungkin walaupun tinggal di kota pun menurutku masih relate gara-gara apa ya? Misalnya sekolah pun nggak ada yang sekolah SD SMP mungkin jarang ada yang pulang sampai lewat maghrib, nggak ada. Maksudnya secara tidak sadar pun si guru-gurunya juga udah ngeset waktunya supaya anak ini sudah selesai waktu belajar mengajarnya di sebelum waktu maghrib sebenarnya. Walaupun memang jam ada sekolahnya ekskul dan lain-lain berhenti dulu. jam 3 jam 4 sore itu pasti udah selesai. At least dia sebelum jam 6 udah sampai rumah. Terus kayak apa? Biasa Ali kalau lagi main basket pasti even main di luar pun kan lagi hobi main basket Ali sama Iya, Bima. Jam 6 pasti berhenti. Tapi kita sebelum mulai azan dulu. Iya. Tapi selesai ya waktu walaupun maghrib tetap dulu. gitu, kalau ada kalau belum pas azan itu pas break minum, walaupun break minum cuman kayak minum doang terus masuk lagi, aku sholat dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia, jangan Ya mangkir menurutku masih waktu cukup maghrib. relate sih sama anak-anak zaman sekarang yang mungkin nggak seumuran kita ya, mungkin yang seumuran Ali menurutku masih relate banget karena karena apa ya, mungkin memang orang tuanya pun sudah punya kebiasaan juga sejak membesarkan mereka, maghrib masuk dulu atau enggak duduk dulu sebentar istirahat ngapain gitu-gitu. Pasti berhenti sih kegiatan intinya. Pastilah. Apa yang kita lakukan saat maghrib itu pasti ketika kita dengar azan pasti berhenti dulu. Biasanya kalau lagi maghrib paling ya itu sama. Kalau di rumahku sih kebiasaannya mungkin kalau mama sama ayah pasti ngajak kita sholat bareng gitu. Kalau emang anak-anaknya lagi pada ngumpul semua. Terus juga kalau kita lagi berkegiatan kayak misalkan video call deh gitu, meeting atau apa gitu. Kita tetap harus berhenti dulu di saat maghrib itu sih. Yang masih lekat menurutku gitu sih. Kayak dengar suara azan pasti kita harus berhenti dulu. Masih ngaruh di aku, lumayan masih ngaruh sih, dan kayaknya udah turun-menurun di keluarga dan lingkungan sih kayaknya kayak gitu. Kalau aku biasa pas maghrib, kalau ngomongin setahun belakangan ya, misalnya dari tahun kemarin kebetulan emang lagi syuting mulu, jadi pas maghrib biasanya kita break Iya syuting, benar. ya kan? Karena Isoma. walaupun kadang kayak ada beberapa kan misalnya kalau lagi take adegan, aduh udah nanggung nih, dikit lagi gitu. Tapi enggak, kalau pas enggak boleh nggak pas maghrib berhenti dulu. Walaupun nanggung juga kan ada suara azan masuk, suara apa. Jadi emang better break sih, dan aku juga seneng pas maghrib break itu. Kalau buatku sendiri ya, kalau lagi di lokasi syuting ada momen aku bisa nikmatin pergantian dari terang ke gelap, terus ada break sedikit buat si karakternya bisa minum air atau makan sedikit. Terus sampai kemudian udah siap, mungkin kita sholat dulu atau ngapain, kemudian mungkin sekitar jam 7 biasa baru mulai lagi gitu. Jadi
aku biasanya kalau ditanya ngapain, aku biasanya take a break juga sih pas maghrib. Tapi maksudnya emang banyak juga sih, kayak misalkan pas lagi waktu maghrib tuh ada kayak misalkan kita syuting latihan deh sambil latihan gitu. Iya. Kalau aku pribadi aku nggak suka gitu, kayak mendingan emang kita harus bener take a break dulu gitu, udah diem dulu, mendengarkan suara azan aja dulu, kan cantik, masuk ke hati. Kalau dulu masih kecil, percayanya kalau maghrib masih main tuh diculik wewe gombel. Pokoknya diculik sama hantu lah, nanti tiba-tiba nggak ketemu. Apalagi kalau mainnya tuh main petak umpet. Aku inget banget, kalau main petak umpet katanya bakal diumpetin sama demit gitu. Itu, terus kalau kadang tuh suka kayak misalkan hal sepele, let's say kayak keseleo atau apa, gitu-gitu aja sih kalau aku. Aku pernah dulu waktu kecil, mungkin SD kali ya, kelas 6-an. Waktu pas maghrib juga, jadi kan lagi kecil suka main bola gitu kan di lapangan. Main bola, terus habis itu, biasa kita sebelum maghrib tuh main bolanya udah beres. Habis itu biasa habis main bola kan capek ngobrol-ngobrol kita ada pendopo gitu dekat lapangan. Pendoponya dari kayu gitu, terus atapnya asbes. Kita biasa duduk-duduk di situ. Namanya masih kecil kan aktif gitu ya. Nggak bandel, aktif, suka kemana-mana naik-naik ke atas gitu. Nah kebetulan gue waktu itu, pas selesai main bola, terus gue naik-naik tuh ke atapnya yang asbes. Biasa lagi, gue bisa naik sini gini. Terus habis itu azan pas gue di atas. Duk. Allah Akbar, azan tuh. Indri turun. Azan pulang, kata temen gue gitu di bawah. Alah baru azan, gue tuh sebercanda itu maksudnya, kayak sesantai itu. Alah baru azan, gubrak. Asbesnya jebol. Gubrak, jubir terus jatuh ke ininya, ke mana tuh? Tempat duduknya yang kayu yang udah lapuk juga, jebol juga, jubrak terus ke tanah yang masih untungnya bawahnya alang-alang sih. Jadi posisi nggak ada untungnya sih, Indri, kalau posisi jatuhku tuh begini nih, kayak tangannya gini, kakinya juga ke atas gitu, gitu kan. Terus jatuh kayak, terus temen-temenku semua ngeliat hantu lari, terus mereka semua lari. Ya, gue kan juga otomatis kayak lari jangan. Ya jadi, tapi semenjak itu kalau ada suara azan atau apa, gue tahu nih gue nggak boleh seaktif itu, harus oke, kita cari rumah teman mana yang kita bisa numpang minum air putih di situ atau nggak segera pulang. Tapi juga, maksudnya katanya juga bilang kalau waktu maghrib itu nggak boleh tidur. Dan itu kejadian di aku kalau yang itu. Kayak ketika tidur pas waktu maghrib kayak kekecoh gitu loh, pas bangun kayak, subuh nih. Kok subuh? Iya sumpah, gue sampai kayak, serius loh? Iya, gue pernah jadi keluar, "Ma, kok nggak ada yang bangunin aku sih?" Jadi gue udah bawa seragam kayak, "Ma, kok nggak ada yang bangunin aku?" Semua pada nengok ke atas kayak, hah? Gitu doang kayak. Karena di mimpinya tuh ya ayo bangun ini kita tuh harusnya sekolah gitu. Jadi kayak pantas sama nyokap tuh setiap misalkan gue tidur gitu dari sore, maghrib tuh pasti dibangunin. Sebelum maghrib pasti dibangunin kan. Gitu. Sebenarnya aku sih nggak pernah main keluar rumah kalau maghrib. Paling main gadget, komputer segala macem. Tapi kalau maghrib tuh aturan di rumah aku kalau maghrib semua gadget dimatiin. Sholat bareng semuanya, habis itu baca doa bareng-bareng juga. Ntar kalau mau nyalain gadget dan lain-lain lagi, kalau udah abis sholat isya bareng-bareng lagi. Aku mau dong, lu jadi adekmu. Adek, excuse me? Tapi pernah dengar mitosnya nggak? Pernah. Apa aja? Kalau maghrib nggak boleh keluar, culik demit, kurang lebih sama sih, tak umpet. Kayak Nggak boleh semuanya tidur juga. kasih taunya kayak semua gitu juga deh. gitu. Iya. Ya kan, tapi kalau Pak Kompet bilangnya katanya nanti diculik, nanti nggak ketemu. Kayak main gitu. jam 5 itu aku kayak udah takut gitu. Kalau main petak umpet jam 5, Ya udah kita startnya duluan atau ya udah habis itu. Iya. Takut gitu kalau main udah sore-sore gitu petak umpet. Adegan yang paling susah? Gunung. Wah, banyak sih. Bukan susah kali ya, mungkin aku bisa bilang menantang kali ya, menantang. Jadi salah satunya misalnya tokohku itu misalnya nggak pakai sendal. Kan emang Mas Tata tuh bilang, "Indri pakai sendal aja." Kayaknya tokohku tuh nggak pakai sendal ya Mas, aku bilang, karena aku tinggalnya di dalam hutan, gini. Terus memang Mas Tata kebetulan ngasih kebebasan juga kan buat kita. Bener ya Indri? Oke aman Mas, aman lo ya, aman. Lokasi tempat kita syuting nanti gini, aman. Gue bilang pokoknya aman. Karena gue pikir adegan gue cuma jalan kaki. Maksudnya jalan-jalan nyamperin orang ngobrol, biasa aja gitu. Ternyata ada adegan lari, ya kan? Yang lu cukup cepat dan lari itu turun gunung terus lari gitu. Ya nggak masalah sih, cuman turun gunung terus jalanannya itu tanah dan berbatu. Jadi itu di kaki itu, aduh, pokoknya selesai itu kayak aduh. Baru Andrinya keluar. Ya mereka aduh. Itu ya salah satu sisanya emang
Aduh, apa ya, banyak menurutku adegan-adegan yang teknis banget, menantang, dan susah gitu ya. Tapi aku susah sih kalau cerita nanti jadi spoiler gitu. Iya. Jadi Iya. ya itulah salah satunya. Mungkin waktu adegan sungai juga sih. Karena itu kita syutingnya udah mau pagi. Terus dingin banget. Jadi tiap kita keluar dari air itu langsung andukin, dikasih air aqua, kasih air panas biar kita pegang biar nggak dingin. Terus masuk lagi, keluar lagi, gitu lagi terus sampai keren, selesai. Dan Ali tuh, maksudnya aku kan nggak syuting sekali kan sama Ali. Aku udah pernah, dia tuh nggak kuat dingin. Dia pernah biru gitu bibirnya. Jadi kan untung saya tidak ada di sana. Jadi Sampai saya nyetrum. tidak pernah- Iya, Sampai bisa nyetrum. sampai yang kayak wow, bertempurnya pakai air pula kan. Kalau dulu tuh gue syuting sama dia tuh nggak ada air. Jadi cuma dingin tapi dia udah gitu. Ini lagi pakai air. Waktu maghrib kita mau syuting di Swiss loh. Iya. Nggak bisa gitu. Kalau Bima paling susah Sama Saman sih. sama Oh iya Saman bentar. karena dingin juga. Ada deh. Oh, adegan Sama. rumah sama. Adegan rumah Saman. Adegan rumah sama. Oh gila aku banyak banget di situ yang Emosional ya. iya emosional banget. Iya. Kayak Bobot. lumayan capek sih. Challenging. Capek perasaan ya, capek hati. Iya, ya. capek perasaan kayak abis itu kan biasanya kan langsung break tuh udah next scene gitu. Capeknya tuh capek perasaan, capek badan gitu. Soal tuh kayak shotnya banyak banget. Iya, Itu iya. sih yang bikin itu terus kayak abis itu kayak udah ya. Tapi itu pusing gitu. lumayan, scene-nya lumayan Itu gila sih. menyentuh sih. Itu gila sih, bener-bener scene itu pas gila mereka sih. reading tuh aku Iya, iya. ngetes. Nanti silahkan ditonton. Silahkan ditonton. Scene Iya, yang aku Bima scene maksud, yang- scene di rumahnya Iya. Saman. Aku Bang mau Kevin ya? Kalau nggak salah Iya, Iya, aku merinding iya, juga. itu wah, parah Bagus sih. itu, scene itu bagus. Scene itu bener emang. Ngeri. Gak bisa dijelasin. Jadi Nggak bener bisa tadi dijelasin, jawabannya ya jadi gitu kayak- deh, itu bener. Ya gitu deh. Karena tidak bisa dijelaskan. Itu harus ditonton itu. Tim produksi termasuk direktur sama orang lokasi itu baru dikasih tahu sama warga setempat bahwasanya beberapa bulan yang lalu ada anak-anak kecil main di sungai yang itu di waktu maghrib hilang dan baru ketemu 3 hari kemudian. Ini maksudnya pas di tahun kita syuting. Iya. Sebelumnya. Untung aku tidak ada di sana. Iya. Thank you. Si Mas Tata tuh cerita, direkturnya cerita. Kok nggak ada yang ngasih tahu kita sih? Iya, makanya kalau nggak nanti kalian nggak jadi syuting. Tapi itu juga dikasih Lu nggak tahunya tahu? pas Gua nggak dikasih selesai tahu. syuting gitu. Kenapa gua nggak dikasih tahu? Aku tuh udah feeling udah nggak enak pas dia baru dingin. Set. Gitu. Keluar, kita semua keluar. Ali lagi tidur. Iya. Jadi dia dibangunin untuk keluar langsung. Bangun-bangun. Bangun lah. Apaan ini? Terus belum Saya di kita mana? sebagai yang tua harus marah dulu nih sama dia karena dia penasaran nggak ada apaan sih, ada apaan sih, ada apaan.